Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, tema yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah tanah yang subur dan tanah yang gersang. Tanah yang menghasilkan buah dan lahan tanah yang mandul, yang tidak berbuah. Untuk mengerti tema ini, saya memberi 1-2 catatan. Pertama, kita harus mengerti dulu cara orang bertani pada zaman Yesus. Karena cara bertani zaman Yesus itu berbeda dengan cara bertani pada zaman ini. Pada zaman ini, orang bertani dengan mengolah tanah lebih dulu. Tanah akan digembur dulu. Tanah akan dipupuk dulu. Baru kemudian benih ditabur. Sekarang, pada zaman Yesus terbalik. Benih ditabur dulu. Baru kemudian tanah itu digarap. Berbeda. Jadi nanti kita bisa mengerti bahwa ada tanah yang tidak menghasilkan, tanah gersang. Itulah tipe orang yang punya reaksi pada waktu Yesus diwartakan. Dan ada tanah subur, juga reaksi orang pada waktu Kristus diwartakan. Nah, baik pada tanah yang gersang, orang-orang yang menolak Yesus, maupun pada tanah subur, orang-orang yang menerima Yesus, benih firman itu ditabur. Jadi bukan sembarangan, atau mungkin kita pikir, kenapa Yesus yang menabur, kenapa sudah tahu itu di pinggir jalan kok ditabur di situ? Kenapa dia sudah tahu itu tanah berbatu, kenapa dia tabur di situ? Kalau Yesus sudah tahu bahwa tanah itu penuh dengan onak dan duri, kenapa dia tabur di situ? Kita tidak bisa mengerti seperti begitu. Karena penabur dia tabur firman itu untuk semua orang. Baik orang yang di pinggir jalan, orang yang punya hati berbatu, orang yang punya hati penuh dengan semak duri, dan orang punya lahan yang baik. Semua benih ditabur. Diharapkan bahwa orang akan mengolah tanah itu. Orang akan menggarap tanah itu. Jadi sang penabur menabur kepada semua orang dengan harapan masing-masing orang dalam situasinya itu menggarap tanah itu supaya benih bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, catatan yang kedua adalah pada akhir dari Injil yang tadi saya bacakan, di situ Tuhan Yesus berkata setelah dia mengajar orang mengenai penabur yang menabur benih, sebagian jatuh di pinggir jalan, dimakan oleh burung, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, tumbuh sebentar lalu layu karena tanahnya tipis, benih yang jatuh di tanah yang berduri, ketika duri-duri, semak berduri itu tumbuh, dia menghimpit benih itu sampai mati. Dan tanah yang baik, benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Setelah Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan itu, dia berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Apa maksud dari catatan ini? Catatan ini menghubungkan kita dengan tanah subur dan tanah gersang tadi. Tanah gersang itu adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Sedangkan tanah subur, orang yang mendengarkan dan dia melaksanakan firman itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita tidak mau diri kita menjadi tanah berbatu. Kita tidak mau itu. Atau ada ibu bapak yang mau kah tanah hatinya berbatu-batu, tempat firmannya ditabur, olahnya susah, cangkulnya susah.
Cangkul batu-batu itu berat. Apakah ibu bapak mau punya tanah begitu? Kita juga tidak suka berada pada tanah yang berduri. Itu juga susah jalan di situ. Apalagi di pinggir jalan. Belum kita garap, burung-burung sudah makan benih itu. Kita semua ingin punya tanah yang subur. Firman masuk ke dalam tanah itu dan dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, itu berarti kita harus mempergunakan telinga kita untuk mendengarkan. Nah, mari coba kita olah bersama-sama bagaimana caranya supaya saya ini menjadi tanah yang subur. Di mana firman masuk, lalu firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Pertama, saya beri contoh resep yang pertama. Pertama, pada waktu kita mendengarkan firman, kita mesti yakin bahwa pada waktu firman itu dibacakan, Allah sendiri yang bicara kepada kita. Allah sendiri yang sedang menasehati kita. Allah sendiri yang sedang mengajarkan firman-Nya itu kepada kita. Pada waktu kitab suci dibacakan, kita mesti punya kesadaran itu, sekarang ini Allah bersabda kepada saya. Karena kesadaran itu, maka yang kedua adalah kita mesti memperhatikan kata-kata firman itu. Kita mesti memperhatikan firman itu. Artinya pada waktu firman itu dibacakan, Allah sendiri berbicara kepada kita. Maka pada saat itu pikiran kita jangan bercabang kemana-mana. Pikiran kita jangan lari kemana-mana. Mungkin pada waktu firman dibacakan, otak saya lagi lari kepada cek yang saya lupa tanda tangan barangkali. Nah, itu namanya bercabang itu. Atau pada waktu firman dibacakan, saya sudah pikir nanti siang ada kue enak karena gue ulang tahun. Ini bercabang. Jadi pada waktu firman itu dibacakan, perhatian kita, pikiran kita itu penuh pada kata-kata firman itu. Tidak boleh bercabang. Ini yang akan menolong kita punya tanah menjadi tanah subur. Yang kedua, pada waktu firman itu dibacakan, kita mesti menjadi orang yang merendahkan diri. Tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, seolah-olah kita mengatakan, gue udah tahu itu apa yang dibicarakan itu dari tahun lalu gitu juga, 2 tahun lalu itu juga yang dibacakan. Nah, itu namanya sombong itu, angkuh. Jadi kita mesti belajar merendahkan diri kita. Artinya pada waktu firman itu dibacakan, saya mau diajar oleh Allah. Saya mau dididik oleh Tuhan. Saya mau dinasehati oleh Dia yang maha baik, yang maha rahim, yang maha kuasa. Ini tandanya seorang beriman yang rendah hati. Dia mau diajar oleh Allah. Jadi berarti bahwa kita punya telinga itu terarah kepada ucapan dari firman itu. Berarti saya mau merendahkan diri dan diajar oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga adalah janganlah firman yang dibacakan itu menjauh dari mata kita. Artinya kita mesti memilih informasi-informasi yang datang kepada kita. Ibu bapak, kita sekarang berada pada zaman yang benar-benar informasi itu tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang disensor, tidak ada. Dengan teknologi yang amat modern ini, semua berita, semua informasi dapat kita akses. Dan ibu bapak, kita mesti pilih dengan bijaksana karena ada informasi-informasi yang bertentangan dengan firman Allah. Ada informasi-informasi yang tidak sesuai dengan firman. Umpamanya, saya kasih satu contoh. Kita buka YouTube, umpamanya, tiba-tiba ada sebuah adegan di situ, orang bercinta boleh dikata, saling
adegan porno begitulah ya. Ya sudah, kalau kita betul-betul punya hati untuk firman Allah, ya jangan nonton itu berulang-ulang kali. Iya toh, sudah selesai, ulang lagi, sudah selesai, ulang lagi. Ya rasanya itu kenikmatan dagingnya enak itu. Jangan berulang-ulang kali. Nah ini salah satu contoh bahwa kita mendapat informasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini contoh. Lalu setelah kita hanya pilih informasi yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Setelah firman itu kita dengar, setelah firman itu kita perhatikan dengan baik, setelah firman itu kita olah, kita simpan di lubuk hati kita. Dan walaupun sudah tidak kita dengar, walaupun mata sudah tidak memandang firman itu, karena kita sudah pergi kerja di tempat tugas kita masing-masing, ibu rumah tangga sudah mulai memasak, bapak sudah mulai pergi ke kantor, pembantu sudah mulai pergi ke pasar. Kita kan sudah tidak dengar firman lagi, tidak memandang lagi. Tetapi dia ada di hati firman itu. Nah, kita merenungkan dia dan kita mengamalkannya sesuai dengan pengertian kita. Nah, ibu bapak, itulah cara kita menggarap hati kita agar menjadi tanah subur. Memperhatikan firman itu dengan baik tanpa pikiran bercabang. Telinga kita arahkan kepada ucapan firman, artinya kami merendahkan diri dan mau dididik, dinasehati oleh Allah. Dan yang ketiga, kami menjauhkan diri dari apa saja yang bertentangan dengan firman Allah itu. Dan yang keempat, kami simpan di dalam hati kami merenungkannya, kami mengerti dan memahaminya, dan kami melaksanakannya dalam kehidupan harian kami. Saya tutup permenungan ini. Tadi malam saya mendengar satu khotbah dari Romo di Kelapa Gading. Dia bicara tentang ini juga, firman ini juga. Penabur yang menabur ini. Pada akhir dari khotbahnya itu, dia mau memberi contoh bagaimana orang-orang Katolik yang mendengarkan firman tetapi justru tergolong di kelompok yang kersang itu, yang tidak menggarap dengan baik. Nah, dia memberi contoh begini. Di daerah Kelapa Gading itu umatnya kira-kira 125.000 jumlah umat di sana. Di sana dari hari Sabtu sampai hari Minggu ada 9 misa. Lalu dia mulai katakan begini, satu misa itu ya paling mungkin 800, kalau toh luber sampai 1000. Jadi berarti satu hari Minggu, terhitung Sabtu dan Minggu, jumlah umat Kelapa Gading yang datang ke misa 9 kali 1000 sama dengan 9.000. Jadi dia bertanya, dari 125.000 umat Kelapa Gading, di manakah yang 16.000 itu? Di mana? Jawabnya betul, di gereja lain. Tetapi di gereja-gereja lain sama situasinya seperti di Kelapa Gading. Gereja Cideng umatnya 1000, yang hadir hanyalah 600. Sudah termasuk yang lari dari parokinya itu. Nah, ibu bapak, berarti kesimpulannya banyak orang Katolik pada hari Minggu tidak ke gereja. Ini kesimpulan yang sama sekali pasti. Nah, orang yang tidak mau ke gereja itu kita tidak tahu. Mungkin ada banyak alasan-alasan, tetapi pasti di hatinya tidak sepenuhnya menerima Yesus. Yesus sebagai penyelamatnya, ya mungkin nomor 2 lah. Atau mungkin nomor 3 lah. Atau mungkin nomor 4 lah. Mungkin ada lain yang lebih penting dari Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mari kita semua minta kepada Roh Allah yang Maha Kudus menggerakkan hati kita. Supaya kita belajar menggarap kehidupan kita
menjadi tanah subur, firman masuk, kita olah dan kita garap supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah iman dan buah